Multikulturalisme di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak kata yang kita dengar mengenai tentang multikulturalisme. Di dalam hal tersebut ada dua kata yang hampir sama tetapi tidak sama pengertiannya, yaitu antara multikulturalisme dan multikultural, yang dimana kedua pernyataan ini memiliki pengertian yang berbeda. Multikultural yaitu fakta di dalam masyarakat yang menyangkut hal-hal latar belakang, adat istiadat, perbedaan kehidupan, maupun perbedaan agama yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan multikulturalisme lebih mengarah pada pandangan atau sikap terhadap perbedaan tersebut atau terhadap multikultural. Di dalam hal tersebut, konsep multikulturalisme tidaklah sama dengan konsep keanekaragaman dari suku, bangsa, atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena konsep multikulturalisme menekankan keanekaragaman atau kesederajatan, yang maksudnya dalam hal tersebut gak ada perbedaan, gak ada siapa ini siapa itu. Dalam konsep ini semuanya sama, terjadinya persamaan hak, persamaan kewajiban, maupun persamaan kedudukan. Di dalam multikulturalisme juga ada prinsip keadilan maupun prinsip persamaan yang erat di dalam mencapai hubungan tertentu. Masyarakat multikulturalisme di Indonesia ada beragam, tetapi prinsip Indonesia sebagai negara multikulturalisme yaitu seperti yang tertulis dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di Indonesia beragam suku, budaya, ras, etnis, maupun beragam latar belakang yang terdapat di Indonesia. Semua hal perbedaan tersebut disatukan menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Republik Indonesia. Di dalam Indonesia, menyatukan hal tersebut tidaklah mudah. Ada banyak gejolak-gejolak yang terjadi di dalam masyarakat dalam menghadapi multikulturalisme tersebut, mulai dari untuk menyatukan hak, menyatukan pendapat, menyatukan hal yang dapat membuat sebuah negara itu menjadi pecah, seperti misalnya adanya sebuah mengejek sesama yang lain, mengejek sesama adat istiadatnya, tidak dapat menerima perbedaan tersebut maupun lainnya. Tetapi dalam menghadapi hal tersebut sangat diperlukanlah sikap toleransi terhadap diri kita maupun terhadap diri orang lain. Mengapa? Karena dengan sikap tersebut kita dapat menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut dengan hal-hal yang baik, menyatukan pendapat, menyatukan perbedaan ras ataupun suku yang terjadi di negara kita atau yang sering kita sebut dengan multikulturalisme. Maka dengan hal tersebut dapat kita satukan mulai dari suku, bangsa, adat istiadat, latar belakang yang berbeda, perbedaan agama maupun lainnya, kita satukan dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia. Kemudian, apa kata Alkitab tentang multikulturalisme? Alkitab tidak berbicara khusus tentang multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi semua manusia tanpa kecuali. Di dalam Kitab Perjanjian Baru, Galatia 3 ayat 28, ada tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul yang terjadi di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam ras, suku, bangsa, maupun agama di dalam kasih Kristus. Dan juga tertulis pada Kolose 3 ayat 11, lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dan perbedaan latar suku, bangsa, budaya, kelas sosial, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain.
Menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima, menghargai, dan mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Sebagai remaja Kristen dalam membangun multikulturalisme harus berpedoman pada ajaran iman Kristen, pergaulan dan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, adat istiadat, maupun perbedaan agama. Dengan cara pandang yang berbeda, diharapkan semakin memperkuat iman kamu kepada Allah. Bukan dengan hal tersebut kita menjadi goyah kepada iman Kristen kita. Bukan karena hal tersebut, karena kita menghargai orang lain sehingga demi menjaga perasaan dia, kita rela ikut mereka. Tidak, tetapi melainkan dengan hal itu, kita harus tetap dapat memperteguh iman kita. Kita harus dapat membuktikan kepada mereka bahwa iman kita adalah juga baik. Harus menunjukkan dengan perbedaan itu semuanya indah. Tidak ada sebuah perbedaan yang membuat segala sesuatunya tidak baik. Memang ada suatu gejolak yang terjadi mungkin di dalam masyarakat, tetapi dengan hal itu kita harus menjadikan hal tersebut menjadi motivasi kita menjadi yang lebih baik. Karena dari keberagaman itu kita dapat merenungkan betapa luar biasanya Tuhan Yesus Kristus menciptakan segala perbedaan tersebut, menjadikan manusia dalam keberagaman, menciptakan manusia dengan berbagai tipe latar belakang yang ada di kehidupan kita. Tetapi kita juga harus bisa menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikulturalisme. Ada beberapa nilai yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi atau memperkuat persatuan di dalam masyarakat yang multikultur, yaitu 1. Pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Yang maksudnya adalah jangan kita membeda-bedakan yang lain atau membeda-bedakan tentang yang lain kepada kita. Kita harus dapat mengakui perbedaan tersebut tanpa harus mengejek satu sama lain. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik mayoritas maupun minoritas. Maksudnya di sini adalah jangan mayoritas yang menguasai minoritas ataupun sebaliknya, minoritas yang menguasai mayoritas. Tetapi di dalam kasih Kristus kita harus dapat menghadapi hal tersebut dengan setara, persamaan hak, persamaan kewajiban maupun persamaan dalam kehidupan. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Ya, menyangkut hal nomor 2 tadi, nomor 3 juga menyangkut tentang kesederajatan, persamaan hak maupun persamaan kewajiban. Tidak ada yang berbeda di mata Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Namun semuanya kita sama dalam kasih Yesus Kristus. Mungkin kita dibedakan menjadi mungkin dalam kelompok-kelompok sosial seperti misalnya secara ekonomi, secara sosial maupun lainnya. Tetapi di dalam kasih Yesus Kristus kita itu semua sama, setara. Kita mendapat perlakuan Yesus Kristus itu sama. Kita diberikan kasih Yesus Kristus itu sama. Tidak ada perbedaan hak maupun kewajiban yang ada di dalam kita. Nomor 4, penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Tidak adanya gaduh-gaduh antara maupun berantem-berantem antara kita dengan yang lain. Tetapi kita harus saling menghormati satu sama lain terhadap perbedaan itu. Karena dengan perbedaan itu kita dapat mencapai perubahan kita menjadi yang lebih baik. Yang terakhir, 5, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Ya, unsur kebersamaan ini maupun solidaritas dan kerjasama membangun serta memperkuat persatuan antara masyarakat multikultur di dalam berbagai misalnya agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu maupun Konghucu dipersatukan di dalam unsur kebersamaan dan solidaritas. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam mencapai kebersamaan maupun solidaritas tersebut. Karena dengan hal itu kita dapat mempersatukan sebuah perbedaan pendapat maupun perbedaan pandangan dituangkan dalam satu wadah untuk mencapai kebersamaan kesatuan dan bukan untuk mencapai perpecahan yang terjadi di dalam masyarakat. Beberapa poin tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam kasih Yesus Kristus kita harus dapat menciptakan kasih dan menjadi terang dunia.
Di dalam multikulturalisme juga sikap yang harus kita hindari ada beberapa hal seperti primordialisme, yang artinya perasaan suka yang berlebihan terhadap sesuatu. Yang kedua, etnosentrisme, pandangan yang berpangkal pada masyarakat atau kepada sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat lain. Maksudnya merasa dirinya lah yang paling baik, merasa kebudayaannya yang paling baik, serta merasa dialah yang paling atas. Ketiga, diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, bangsa, ekonomi, dan agama, dan lain-lain. Dan empat, stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Maksudnya di sini kita cuma hanya melihat kulit-kulitnya saja. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan mereka di dalam, apa sebenarnya tujuan mereka melakukan hal tersebut, dan bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut. Maka dari itu kita tidak boleh yaitu stereotip. Yang selanjutnya yaitu sikap kita terhadap multikulturalisme itu. Sebagai remaja Kristen, Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian suku, bangsa, ras, agama berdasarkan budaya, geografis, serta adat atau kebiasaan yang terjadi. Kepelbagaian itu tentu mempengaruhi cara pandang sesama kita terhadap kehidupan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia itu untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Dalam bersikap diajarkan untuk menerima, mengasihi, menghargai satu sama lain, tidak menimbulkan perpecahan tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Kita dapat membangun pertemanan, persahabatan, hubungan antara kita dengan yang lain, antara suku ini dan suku itu, antara kebiasaan yang lain dan kebiasaan yang ada. Kita harus dapat menyatukan hal-hal tersebut dengan sikap kita terhadap menyikapi terjadinya multikulturalisme tersebut. Artinya kita harus dapat menyaring hal-hal positif, memfilter hal positif yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Tidak semua kita harus dapat kita terima, tidak semua informasi itu harus kita terima dengan bulat-bulat, tetapi kita harus dapat memfilter apakah ini baik, apakah ini tidak. Kita harus dapat melakukan penyaringan terhadap hal-hal tersebut, karena tidak semua saat ini atau tidak semua perbedaan itu kita dapat terima secara bulat-bulat, karena kita harus membedakan apakah ini cocok untuk kita, apakah ini dapat membuat perubahan kepada kita, apakah ini dapat mempengaruhi hidup kita, atau sebaliknya apakah ini dapat menghancurkan hidup kita. Di atas segala itu dan dasarnya adalah hidup kita dalam iman Kristen. Kita harus dapat menguatkan iman kita sebagai remaja Kristen yang dapat menerima berbagai perbedaan tersebut dengan kasih dari Kristus maupun kasih sayang berdasarkan ajaran Alkitab.